Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Pada Minggu pagi ini tanggal 20 November 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Biar hari-hari kita makin cinta Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Jangan bandel Bapak Ibu ya. Mari kita bersama saya tidak mau bandel. Tapi saya mau menjadi anak Tuhan yang manis, anak yang dicinta oleh Tuhan Yesus, yang menjadi perkenanan Tuhan. Sungguh, karena masuk ke surga tidak gampang Bapak Ibu, ya. Karena firman Tuhan katakan masuklah pintu yang sempit, pintu yang lebar. Dunia ini pintu lebar, banyak yang akan masuk ke dalam dunia. Tapi untuk masuk ke surga pintu yang sempit itu butuh perjuangan, ada harga yang harus dibayar. Yesus berfirman dalam Matius 16 ayat 24, ikut Yesus pikul salib, penyangkalan diri, ya, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10, saya mau bacakan ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Amin. Haleluya. Beribadah kepada Tuhan itu di dalamnya ada janji Tuhan. Janji Tuhan saat ini maupun yang akan datang itu tertulis saudara. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ibadah itu kita rutin bagi kita umat Kristiani tiap hari Minggu. Tapi bagi orang yang Kristen tapi tidak cinta Tuhan, ya, saya katakan ada juga anak Tuhan Kristen tidak cinta Tuhan. Saya lihat. Kenapa? Dia banyak olahraga, ya, keliling, ya, di jalan-jalan, olahraga, naik sepeda, olahraga, tidak mau ibadah dia, tidak tahu kapan ibadahnya dia kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini latihan badani, olahraga itu sedikit gunanya. Tapi kalau ibadah di dalamnya ada janji Tuhan. Janji Tuhan saat ini, hidup kita diberkati sama Tuhan, tertulis Bapak Ibu. Coba ini baca. Di dalam Keluaran pasal 23, ya. Orang beribadah kepada Tuhan itu di dalamnya janji apa? Keluaran 23, saya mau baca ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu ini dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Puji Tuhan, ini janji Tuhan. Oleh itu mari kita mau ada senantiasa hidup di dalam janji Tuhan. Jangan hidup di luar janji Tuhan. Kalau di luar janji Tuhan, siapa yang janji? Setan, iblis, manusia. Janjinya bohong. Ya, janji Tuhan janji yang kekal. Kata Tuhan mengandung janji hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Saat ini kita diberkati Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan. Seandainya kita juga punya masalah, ya, orang Kristen juga tidak terlepas dari pergumulan masalah. Tetapi datang kepada Yesus, Tuhan akan berikan jalan keluar. Ada kematian, ada kebangkitan. Yesus sudah terbukti kok. Yesus mati, tapi pada hari ketiga Yesus bangkit. Biarpun kita punya masalah seberat apapun, seperti seolah-olah mati tidak ada jalan keluar, tapi ternyata di dalam Yesus ada jalan keluar, ada kebangkitan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu ada perintah Tuhan. Tadi sudah saya bacakan. Ini lagi dalam Mazmur 100, pasal 100 ayat 1 sampai 5. Di dalamnya janji Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita datang kepada Tuhan beribadah dengan sukacita, bersorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Amin. Kita sebagai domba-domba gembalan Tuhan. Kalau domba gembalan Tuhan, Tuhan kan pelihara hidup kita. Di dalamnya janji di Mazmur pasal 23, saya mau baca. Di dalamnya janji Tuhan. Kalau kita di dalam domba penggembalannya, apa janji Tuhan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Di dalamnya ada janji Tuhan. Mari kita senantiasa mau mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, aman kita. Sebabnya kita ini
adalah biji mata Tuhan. Kita disayang sama Tuhan, tapi seringkali kita kurang sayang sama Tuhan. Tapi mari kita mau belajar mencintai Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru. Amin. Haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Haleluya. Sempat membuatku terpesona. Haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Amin. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru. Haleluya. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Haleluya. Sempat membuatku terpesona. Haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Amin. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Amin. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Tertulis di dalam Ulangan 32 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kita biji mata Tuhan. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Amin. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Biar jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan. Haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang maha sempurna. Terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Terima kasih Tuhan. Sucikan mata kami, pikiran kami, mulut kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskan Bapa dan ampuni segala dosa kami, salah kami. Sebentar layakan kami baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat waktunya Tuhan kita bersekutu dengan Tuhan. Sebabnya Dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Kita bersetia sama Tuhan, bisa setia, bisa cinta, bisa taat, itu anugerah Tuhan. Berarti kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita. Banyak orang-orang tidak mencintai Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat, banyak orang tidak setia, banyak orang tidak mau taat, maunya mengatur Tuhan. Mau hidup foya-foya, mau hidup hura-hura, mau hidup keinginan daging, tapi tidak menuruti kehendak Tuhan. Tapi bagi kita, mari kita mau ikuti jalan yang sempit. Tapi jalan yang sempit ada surga buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Ayub pasal 40 ayat 1 sampai 28 dengan tema jawab Tuhan kepada Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Ayub pasal 40 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluruhan, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelaga dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya, biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang, biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail, atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia, atau membagikan dia di antara pedagang-pedagang?
Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Ayat 28 terakhir, sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kitab Ayub pasal 40 ayat 1 sampai 28. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita terima tuh berkat Tuhan. Karena kita nih jujur butuh berkat Tuhan. Kalau tidak ada berkat Tuhan, kutuk dalam nama Yesus. Dijauhkan kutuk dari kita. Dalam nama Yesus kita terima berkat Tuhan. Amin. Seperti dalam pujian tadi. Berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan. Itu tertulis saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 saya mau baca. Yang tidak kita pikirkan. Yang kita belum dengar dari telinga. Yang tidak timbul dalam hati. Itu disediakan. Coba saya mau baca. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Inilah cinta kita kepada Yesus. Dan inilah bukti cinta Tuhan Yesus kepada kita. Senantiasa kita dipelihara sama Tuhan. Biarpun kita tidak memikirkannya. Tapi Tuhan senantiasa pelihara kita. Makanya Ayub ini. Coba Tuhan mulai jawab Ayub. Ya. Dan mulai kemarin pasal 39. Ini hari-hari saat-saat Ayub bertobat. Kembali sama Tuhan. Diam dia sekarang. Ditegur sama Tuhan. Demikian juga kita mari. Senantiasa kita mau dengar teguran Tuhan. Jangan kita melangkah menurut kehendak kita sendiri. Jangan kita egois maunya sendiri. Tapi belajar menurut firman Tuhan. Belajar kita mendengar apa maunya Tuhan. Ditegur sama Tuhan Ayub. Diam dia. Makanya kemarin dia ngomong tuh ya. Di pasal 39. Di ayat 37, 38. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab Ayub. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Tidak berani lagi, saudara. Nah, ini bukti Ayub bertobat. Demikian juga mari kita. Apabila kita salah sama Tuhan, kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dan kata Tuhan, firman Tuhan dengan tema, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Apa maksudnya? Sudah saya terangkan, bersiap sebagai laki-laki. Ada kata laki-laki. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Maksudnya apa? Supaya sebagai laki-laki kita. Supaya maksudnya ini kuat di dalam iman. Dan iman itu timbul dari firman Tuhan. Seperti di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dari firman Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi artinya mari. Kata firman Tuhan buat Ayub dan buat kita semua. Kata Tuhan. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Arti bersiap kita dengan firman Tuhan. Supaya kita kuat di dalam iman. Kuat menghadapi setiap cobaan. Kuat menghadapi segala macam pergumulan dalam hidup. Kalau kita kuat di dalam Tuhan. Ada di dalam kekuatan firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan menopang kita. Oleh itu mari, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut seperti Ayub. Ayub saat ini sudah bertobat. Ya, mulai dari pasal 39 terus sampai pasal 42 Ayub bertobat. Dan kalau bertobat, sungguh sangat beruntung saudara. Dipulihkan sama Tuhan. Nanti kita lanjut sampai kita akhir di pasal 42 ya. Dengarkan dengan setia. Kita ikut Yesus dengan setia. Karena janji Tuhan, kalau kita setia, Tuhan akan berikan kita mahkota kehidupan. Sebab kita adalah anak yang disayang sama Tuhan. Kita dijadikan biji mata Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Jadi biji matamu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Biar hari Minggu ini harinya Tuhan. Kita mau bentuk bangunan yang sehat dengan Tuhan. Hubungan yang sehat dengan Tuhan. Sebagai laki-laki, iman kita kuat.
tidak mudah goyah. Sehingga kita senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Nanti menghadapi dunia yang akan datang makin sulit, Bapak Ibu. Dunia yang akan datang makin jelas, tidak jelas. Jelas makin tidak jelas ya. Jadi artinya sesuai firman Tuhan, banyak bencana. Ya, saya dengar dari analisa BMKG, katanya bisa terjadi Indonesia ini termasuk beberapa negara. Ya, nanti kalau sampai terjadi tsunami melebihi dari peristiwa tsunami Aceh. Ya, di atas skala Richter terjadi gempa di atas 8 sampai 9. Kalau sudah di antara 8 sampai 9 tidak ada gedung yang bisa bertahan. Tapi kita tetap bisa bertahan kalau kita di dalam Yesus. Dia akan jaga lindungi kita. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Haleluya. Jadi biji matamu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berdoa buat Indonesia. Berdoa kalau di antara bapak-bapak yang sakit, ada masalah apapun, mari kita datang kepada Tuhan. Biar di hari Minggu ini harinya Tuhan, kita mau datang kepada Yesus. Kita mau setia, sebab kita adalah biji mata Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Ulangan 32 ayat 10, kita dijaga, diawasi. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Haleluya. Jadi biji matamu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Amin. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Haleluya. Jadi biji matamu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Hanya Yesus Tuhan juru selamatku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Biar kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Ambil waktu untuk kita lebih bersekutu dengan Tuhan. Dan hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.